Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah layanan konseling traumatik di lingkungan sekolah. Setiap siswa tentu pernah mengalami berbagai pengalaman dalam hidupnya. Ada pengalaman yang menyenangkan, tetapi ada juga pengalaman yang meninggalkan luka batin. Salah satu pengalaman yang sering terjadi di lingkungan sekolah adalah perundungan atau bullying. Meskipun peristiwa tersebut mungkin sudah lama berlalu, namun dampaknya terkadang masih dirasakan oleh siswa hingga saat ini. Trauma bukan hanya tentang rasa takut. Trauma dapat membuat seseorang merasa cemas, tidak percaya diri, sulit berkonsentrasi, menghindari situasi tertentu, bahkan merasa tidak aman meskipun kondisinya di sekitarnya ini sudah berubah. Hal inilah yang sering mempengaruhi kehidupan belajar maupun hubungan sosial siswa di sekolah. Dalam kondisi seperti ini, guru bimbingan dan konseling memiliki peran penting untuk memberikan pendampingan melalui layanan konseling traumatik. Tujuan layanan ini bukan untuk memaksa siswa melupakan pengalaman buruk yang pernah dialaminya, melainkan membantu siswa memahami perasaannya, menerima pengalaman tersebut sebagai bagian dari hidupnya, serta mengembangkan cara-cara yang sehat untuk mengatasi rasa takut dan kecemasan yang muncul. Pada video yang akan ditampilkan, konseli merupakan seseorang siswa yang pernah mengalami perundungan dari teman-temannya. Walaupun perundungan tersebut telah berhenti, ia masih merasa takut untuk berinteraksi di kelas dan khawatir pengalaman itu akan terulang kembali. Melalui proses konseling, guru BK akan membangun hubungan yang hangat dengan konseli, mengeksplorasi pengalaman yang dialami, membantu konseli memahami sumber ketakutannya, serta mengarahkan konseli untuk mengenali kembali potensi dan kekuatan yang dimilikinya. Video kali ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana proses konseling traumatik dilaksanakan di sekolah dengan mengedepankan empati, penerimaan tanpa menghakimi, serta komunikasi yang mendukung proses pemulihan psikologis siswa. Mari kita simak bersama video berikut ini. Bagaimana kabar hari ini? Terima kasih sudah datang ke ruang kita. Di sini kamu bisa bercerita dengan nyaman. Apa yang membuatmu ingin bertemu dengan Bapak hari ini? Saya masih sering merasa takut saat menuju sekolah. Bapak menghargai keberanian untuk bercerita. Bolehkah kamu ceritakan apa yang membuatmu merasa takut? Dulu saya sering dibully oleh beberapa teman di kelas. Seperti apa ya perlakuan yang kamu alami? Mereka sering bersedia mengambil saya dan nama yang tidak saya sukai, dan kadang menertawakan saya di depan teman-teman yang lain. Saat kejadian itu terjadi, apa yang kamu rasakan? Saya malu, sedih, dan takut. Apakah kejadian itu berlangsung lama? Mungkin satu semester, Pak. Bagaimana keadaan sekarang? Mereka sudah tidak begitu lagi, tetapi saya masih sering takut kalau masuk kelas. Kenapa? Takut mereka melihat meja saya lagi. Apa yang biasanya terjadi ketika rasa takut itu muncul? Tentu saya kebetulan anak saya tinggi dan saya tidak berani berbicara. Apakah hal itu mempengaruhi kegiatan belajar? Iya, Pak, saya jadi jarang bertanya saat dan lebih sering diam. Dari cerita yang kamu sampaikan, pengalaman bully itu masih meninggalkan rasa takut yang cukup kuat dalam dirimu. Iya, Pak. Coba Bapak tanya, dalam beberapa bulan terakhir, apakah ada teman yang kembali mengejekmu? Bahwa jadi saat ini sebenarnya situasi sudah berbeda, tapi pikiranmu masih teringat pada pengalaman yang telah terjadi. Iya, Pak, saya masih sering mengingatnya. Itu hal yang biasa terjadi setelah seorang mengalami pengalaman yang menyakitkan.
pikiran kita berusaha melindungi diri agar tidak mengalami hal yang sama lagi. Jadi itu yang membuat saya masih takut. Ya betul. Rasa takut itu muncul karena pengalaman yang pernah kamu alami, bukan karena kamu adalah seorang yang bermain. Sekarang Bapak ingin mengajakmu melihat dirimu dari sisi yang lain. Menurutmu, apakah kelebihan yang kamu miliki? Saya ekonomi belajar, Pak. Bagus. Terus apa lagi? Saya tidak suka belajar dengan yang bersifat. Hebat. Terus ada lagi? Nilai IPA saya lumayan. Nah, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki banyak hal positif. Menurutmu, apakah ejekan beberapa orang tersebut dapat menghilangkan semua kelebihan itu? Tidak, Pak. Tepat sekali. Kadang-kadang perkataan orang lain membuat kita lupa melihat kemampuan diri sendiri. Ketika rasa takut muncul, coba katakanlah dalam hati, saya aman, saya mampu, saya tidak sendirian. Selain itu, fokuslah pada keadaan saat ini, bukan pada kejadian yang sudah berlalu. Jika suatu saat kamu merasa tidak nyaman atau ada kejadian yang mengganggu, kamu bisa datang ke ruang BK untuk berbicara dengan Bapak. Terima kasih, Pak. Setelah berbicara hari ini, bagaimana perasaanmu? Saya merasa bersyukur. Syukurlah, Bapak melihat kamu adalah siswa yang kuat karena berani menceritakan pengalaman yang tidak mudah. Terima kasih, Pak. Untuk pertemuan berikutnya, coba tuliskan hal positif yang kamu lakukan setiap hari. Catatan itu akan membantu kita melihat perkembangan ini. Baik, Pak. Silakan untuk. Bagus, terima kasih sudah datang dan terbuka hari ini. Sampai bertemu lagi pada sesi berikutnya. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa lagi. Semangat belajar ya.